Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia makin kacau balau, sementara itu ada yang dalami korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Kejagung menilai bahwa kerugian negara mencapai 43 triliun rupiah. Saat ini sedang ribut-ribut kasus FPI, pembunuhan, kemudian ada HGU, dan lain sebagainya. Namun yang perlu kita tahu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah menyebutkan saat ini terdapat dugaan kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan yang mencapai 43 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan yang diduga sama seperti sengkarut PT Jiwasraya ini, di mana telah melibatkan banyak sekali transaksi. BPJS sampai sekarang masih dilihat karena kayak Jiwasraya, transaksinya pun banyak, nilainya sampai 43 triliun rupiah. Dan itu ada di reksadana serta saham, kata Febri saat ditemui di Gedung Bundar Selasa 29 Desember. Dia juga menjelaskan, dugaan kerugian negara mencapai 43 triliun rupiah dalam investasi BPJS Ketenagakerjaan tersebut, dalam bentuk saham dan juga reksadana. Kejaksaan juga mempertanyakan investasi pada saham dan reksadana. Febri juga menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran apakah investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu melanggar hukum atau tidak, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Penelusuran ini dilakukan dengan cara menarik kembali proses investasi. Jika nantinya terbukti terjadi penyimpangan, maka pihaknya akan melakukan pendalaman. Namun, jika nantinya tidak terjadi penyimpangan dalam proses investasi yang merugikan negara, melainkan hanya risiko bisnis, penyidik pun tidak akan melanjutkan tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Atau mungkin ada kerugian, tapi dalam kapasitas risiko bisnis tidak ada pidana. Nah, itu sedang diperiksa oleh pihaknya. Begitu pungkasnya. BPJS. Bapak Presiden Jokowi sehat? Terus terang, saya terpaksa menulis kembali persoalan BPJS ini karena jalan keluar yang diambil pemerintah benar-benar sudah sangat menzolimi rakyat. Sebelum mengurai lebih jauh soal BPJS, saya sertakan hasil liputan portal berita Kompas pada tanggal 7 Agustus 2019 yang berjudul "Jangankan untuk denda, bayar iuran BPJS saja kami telat." Suparni, 55 tahun, istri almarhum Sabarudin, warga desa Gondang, Karangrejo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengaku tidak memiliki uang untuk membayar denda keterlambatan BPJS. Jangankan untuk membayar denda, untuk membayar iuran bulanan saja terlambat, ujar Suparni pada hari Rabu 7 Agustus lalu. Akhirnya, Lilik Puryani, anak Suparni, terpaksa menjaminkan sepeda motor untuk mengambil jenazah ayahnya yang dirawat dan meninggal dunia di RSI Madiun. Lilik Puryani mengatakan, saat itu pihak rumah sakit tiba-tiba menyodorkan pembayaran sebesar Rp6.800.000 ketika keluarga akan membawa pulang jenazah Sabarudin. Keluarga yang tidak memiliki uang untuk membayar akhirnya menjaminkan sepeda motor kepada pihak rumah sakit. Kepala Bagian Keuangan RSI, Siti Aisyah, di Kota Madiun, Fitri Saptaningrum, didampingi Humas dan Pemasaran Syarif Hafiat, mengatakan prosedur di rumah sakit, biaya pasien harus dibayar lunas sebelum keluar dari rumah sakit. Menurut Fitri, saat itu pasien tidak dibiayai oleh BPJS, sebab masih ada denda keterlambatan pembayaran premi BPJS yang belum dibayar. Dalam kasus tadi, seharusnya pemerintah yang turun tangan dengan membebaskan beban yang dialami keluarga Suparni. Derita yang dialami Suparni betul-betul sangat tragis. Suparni ditinggal suaminya meninggal. Lalu keluarganya harus menanggung beban karena terpaksa harus menjaminkan sepeda motor pada pihak RSI Madiun.
agar bisa mengambil jenazah suaminya dari rumah sakit. Penderitaan yang hampir sama dialami masyarakat perkotaan akibat BPJS ini. Tetangga saya di Kompleks Perumahan Bumi Serpong Damai, BSD, Tangerang Selatan mengeluh. Saya sudah punya kartu berobat keluarga yang diberikan kantor. Saat anak saya diterima di perguruan tinggi pemerintah, diminta untuk membuat kartu BPJS untuk anak saya sebagai syarat kewajiban siswa. Saat pengurusnya, pihak BPJS menyatakan pembuatan kartu BPJS sesuai kartu keluarga di mana terdaftar nama ayah, ibu, dan beberapa anak. Mereka bilang harus semua bikin BPJS dan setor dananya sesuai daftar nama di kartu keluarga. Jadi pemerintah mewajibkan semua orang untuk memiliki BPJS. Tidak peduli mereka yang sudah memiliki asuransi atau jaminan kesehatan dari kantor. Hal yang sama disampaikan salah satu pendengar Radio Dakta di Bekasi ketika saya menjadi narasumber tetap di radio tersebut. Kini, isu BPJS sudah menjadi masalah masyarakat akibat ketidakbecusan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan terutama PT BPJS Kesehatan dalam mengelola dana masyarakat untuk program pelindungan kesehatan. Program BPJS Kesehatan diberlakukan 1 Januari 2014. Program ini mengganti asuransi kesehatan dari pemerintah yang dikenal dengan Askes. BPJS Kesehatan membagi pesertanya menjadi 2 kategori, yakni PBI atau penerima bantuan iuran dan peserta BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan dibagi dalam 3 kelas, yakni kelas 3, kelas 2, dan kelas 1, yang iurannya berbeda-beda. Setelah dinaikkan per 1 April tahun 2016, iuran BPJS Kesehatan untuk kelas 1 Rp80.000 per bulan, kelas 2 Rp51.000 per bulan, dan kelas 3 Rp25.500 per bulannya. Tahun 2020, iuran BPJS kembali akan dinaikkan, kecuali peserta BPJS Mandiri kelas 3. Alih-alih pemerintah bisa memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan secara gratis kepada masyarakat miskin, yang terjadi sekarang pemerintah justru merampok uang rakyat melalui kewajiban membayar iuran BPJS. Kalau membandel, pengurusan surat-surat akan dipersulit. Bahkan yang lebih serem lagi, pemerintah melalui PT BPJS akan menagih iuran BPJS secara door-to-door ke rumah-rumah penduduk. Sebenarnya selama ini masyarakat ditipu oleh BPJS Kesehatan. BPJS itu bukanlah jaminan kesehatan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa BPJS adalah jaminan kesehatan dari pemerintah. Padahal BPJS itu fungsinya tidak lebih dari asuransi. BPJS didanai dari uang pribadi masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat menyetor sejumlah uang untuk dikumpulkan dan nantinya digunakan untuk biaya pengobatan. Seluruh uang yang disetorkan pada masyarakat kemudian dihimpun oleh PT BPJS Kesehatan. Lalu uang tersebut dialokasikan untuk membiayai pengobatan anggota BPJS yang sedang sakit. Sekali lagi, dana ini sebenarnya berasal dari masyarakat dan bukan dana APBN. Sekarang pemerintah telah mewajibkan seluruh masyarakat untuk membayar iuran BPJS. Sementara dana yang dikumpulkan secara masif tersebut hanya digunakan sebagian saja, yakni hanya untuk anggota masyarakat yang sedang sakit. BPJS adalah kamuflase pemerintah untuk menutupi penyelewengan dana subsidi BBM.